Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau belajar bagaimana hidup mengasihi sesuai dengan ajaran Tuhan. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Agar kami dekat padamu. Ajar kami Tuhan hidup mengasihi. Inilah kerinduan kami Tuhan, menyatakan gaya hidup Allah dalam kehidupan kami.
Gaya hidup menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, kehidupan, pergaulan kami, di mana Engkau menempatkan kami. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya lanjutkan kembali seri Orang Samaria yang Murah Hati. Ini seri yang kedua. Dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Saya baca sekali lagi perikop ini. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Bapak, Ibu, Saudara, hari kemarin kita telah menyoroti perikop ini dari sudut ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus untuk mencobai. Kita melihat seorang yang pandai berbicara tentang kebenaran belum tentu memiliki hati yang benar. Juga seseorang yang aktif melayani belum tentu hidupnya berkenan kepada Tuhan. Karena kekristenan bukanlah agamawi yang diikat oleh budaya, tetapi kehidupan yang nyata dalam nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu kehidupan yang mempraktekkan gaya hidup Allah, yaitu hidup mengasihi. Nah, hari ini kita akan menyoroti dari sisi perumpamaan orang Samaria yang murah hatinya. Ya, dari sisi jawaban Yesus dengan perumpamaan ini. Dari perumpamaan ini kita belajar yang pertama bahwa hukum kasih adalah hukum utama yang membawa seseorang memperoleh hidup kekal. Ya, ayat 27-28. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah hukum utama yang membawa kita pada hidup kekal. Loh, bukankah kita selamat karena iman? Ya, benar. Kita selamat karena iman, yaitu iman yang percaya bahwa Tuhan menganugerahkan hidup kekal karena mengasihi kita.
Di sini iman berhubungan dengan praktek hidup kasih. Yohanes 3 ayat 16, Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Iman itu harus dinyatakan dengan perbuatan iman, yaitu sama seperti Tuhan. Sama seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan dan sesama. Ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan melalui perikop ini, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki kita mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Ya, perumpamaan ini adalah jawaban Yesus atas pertanyaan ahli Taurat. Siapakah sesamaku manusia? Ya, mungkin berharap Yesus akan menyebutkan kriteria tertentu yang kemudian bisa disanggahnya. Tetapi Yesus malah memberikan perumpamaan yang mengejutkan. Orang Samaria adalah keturunan Yahudi yang sudah berdarah campuran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga orang-orang Yahudi menghindari mereka. Karena mereka dianggap tidak murni lagi sebagai keturunan Yahudi. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat karena dipukul oleh penyamun, justru orang Samaria yang memberikan pertolongan. Sungguh sebuah contoh yang dramatis, bukan? Orang yang ditolongnya bukan hanya berasal dari kaum yang berbeda, tetapi yang selama ini juga menghina dan mengasingkan kaumnya. Sebagai pengikut Kristus, kita pun dipanggil melakukan hal yang sama. Mengasihi sesama manusia, bukan karena mereka sama dengan kita, atau berbuat baik kepada kita, tetapi karena Tuhan menghendaki kita menyatakan kasih Tuhan kepada sesama kita, walaupun mereka berbeda. Dan itu berarti termasuk orang-orang yang pernah menyakiti kita sekalipun. Harus kita nyatakan kasih Tuhan. Ini yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, kita belajar tentang kerendahan hati dan ketaatan kepada perintah Tuhan. Karena dibutuhkan kerendahan hati dan ketaatan untuk menjalankan perintah mengasihi orang lain. Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati itu. Sebuah perintah yang seharusnya tidak sukar. Namun bagi mereka, orang Yahudi ini, ahli Taurat ini, seakan begitu sulit untuk ditaati. Kisah orang Samaria yang murah hati bukan sekedar kisah tentang teladan menolong orang lain tanpa pamrih. Kisah ini seperti cermin yang menunjukkan tembok-tembok keangkuhan diri yang membuat kita cenderung mencari pembenaran diri, menutupi ketidaktaatan kita dengan berbagai aktivitas pelayanan atau mendefinisikan perintah Tuhan sesuai dengan standar penilaian kita sendiri. Betapa perlu Tuhan menghancurkan tembok-tembok keangkuhan itu agar kita dapat benar-benar mengasihi sesama seperti diri sendiri, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Apa yang bisa memotivasi kita melakukan perintah ini? Yaitu ketika kita mengingat ketaatan dan kerendahan hati Kristus yang menyatakan kasih Allah kepada kita yang berdosa. Kristus mati ganti kita yang seharusnya mendapat hukuman kekal. Kalau kita menyadari ini, kita pun akan digerakkan dan dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung. Karena Kristus juga tidak tanggung-tanggung menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia memberikan nyawanya untuk pengampunan dosa kita. Mari kita belajar mengasihi sesama, termasuk mereka yang ada dalam dunia, dengan tidak layak untuk dikasihi. Inilah berita firman hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang limpah dengan kasih-Mu.
Dan pagi ini kami belajar bagaimana mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Belajar dari Tuhan yang mengasihi kami sedemikian rupa. Rela berkorban, walaupun kami tidak layak untuk dikasihi. Ajar kami Tuhan, ini bukan perkara pekerjaan manusia, ini pekerjaan Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus, kami membutuhkan kasih karunia-Mu, kami membutuhkan jamahan-Mu Tuhan, supaya kami rendah hati dan taat menjalaninya. Kesempatan yang baik hari ini kami bawa dalam doa keluarga kami Tuhan. Biar keluarga kami Tuhan menyatakan kasih Tuhan dengan mengasihi keluarga-keluarga yang lain. Memberi teladan hidup, cara hidup, praktek hidup tentang mengasihi. Dengan kami hidup rukun, dengan kami hidup yang menyatakan kebenaran, kami juga mengasihi keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang lain. Yang kuat menolong yang lemah, yang Tuhan berkati lebih, mencukupkan yang berkekurangan. Sehingga ada keseimbangan di tengah jemaat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ada keharmonisan, ada sukacita. Karena tidak ada yang berkekurangan. Semuanya berkecukupan di dalam Tuhan. Karena kami saling mencukupkan satu dengan yang lain. Kami saling mendukung satu dengan yang lain dalam doa-doa. Dalam motivasi sikap hidup yang positif. Sehingga setiap jemaat Tuhan juga hidup dalam kemenangan, dalam semangat spiritualitas yang positif, yang bergairah, menjalani hari-hari kehidupan kami bersama sebagai gereja Tuhan. Tak lupa kami bawa dalam doa saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan. Sekali lagi kami bawa dalam doa. Ibu Fang di Semarang, terima kasih, ada perkembangan yang baik. Tuhan terus jamah dan pulihkan oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Beri kekuatan Bu Fang menjalani terapinya. Kami juga berdoa untuk Pak Andi. Kami bersyukur Pak Andi telah menjalani operasinya dengan baik. Dan saat ini kami mendukung untuk pemulihannya. Tuhan jamah sel-sel tubuhnya, Tuhan beri kesehatan. Ya, bekas luka operasinya Tuhan juga sembuhkan. Segala sesuatu yang dibutuhkan Pak Andi sembuh, Tuhan menyediakannya. Tuhan mencukupkannya. Bulaan dan juga anak-anak Tuhan jaga lindungi. Semuanya Tuhan berkati. Terima kasih untuk pemulihan yang dialami oleh Ibu Gyoli, juga Ibu Amos. Tuhan makin sempurnakan kesehatannya. Juga jemaat-jemaat yang lain yang membutuhkan pertolongan Tuhan, pemulihan daripada Tuhan. Engkau menjaga, melindungi kami semua. Biar kami hidup saling mendukung di dalam Engkau, saling memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Demikian doa kami pagi ini. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom. Tetap semangat.